Selamat sore. Kita kembali di KPA Online Tamrin dengan saya Obey Syanipara dan kita akan membahas suatu pembahasan yang baru, yaitu adalah tentang nubuatan atau mungkin tentang nabi. Ya, nabi pada akhir zaman. Adakah nabi di akhir zaman? Adakah nubuatan-nubuatan di akhir zaman? Nah, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan doa, kita undang Roh Kudus. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Berkatilah kami, kirimkanlah Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat untuk memahami tentang nubuatan-nubuatan dan tentang kenyataan tentang Nabi di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baiklah, jadi ini suatu pertanyaan yang kadang ditanyakan oleh beberapa orang Kristen adalah, apakah masih akan ada Nabi pada saat ini? Atau di akhir zaman, karena saya sudah katakan di sebelum-sebelumnya bahwa saat ini pun sudah akhir zaman ya. Apakah masih ada nabi di akhir zaman? Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Nah, tapi kita mesti pahami, buat yang bilang iya tentu banyak pembahasannya. Ada yang bilang, oh Elia kan bakal datang, Elia juga adalah nabi, seperti itu. Tapi buat yang bilang tidak, juga penyataannya bagus. Karena dibilang, untuk apa ada nabi? Kan sekarang sudah zamannya Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengajarkan, tidak perlu lagi ada nabi. Nah, itu kita bisa baca ayatnya dari Yohanes 14 ayat 26 ya, tentang Roh Kudus. Ini dikatakan oleh Yesus. Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi di sini dikatakan bahwa penghibur yakni adalah Roh Kudus, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi kalau sudah ada Roh Kudus yang langsung berbicara kepada kita, mengajarkan kita, untuk apa lagi ada nabi? Jadi konklusinya untuk sebagian orang berarti tidak ada lagi nabi di akhir zaman. Tapi apakah benar demikian konklusinya? Belum tentu ya. Karena kalau kita baca, nubuatan itu adalah suatu karunia Roh. Itu ada banyak ya, kita bisa lihat ayatnya, misalnya mungkin kita buka saja ayatnya ya, 1 Korintus pasal 12 misalnya. Kita buka 1 Korintus 12. Di sana diberikan contoh-contoh karunia Roh ya. 1 Korintus pasal 12, misalnya kita baca ayatnya yang ke-10. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan seterusnya. Jadi tetap bernubuat adalah karunia Roh. Dan ini kan dikatakan kepada jemaat Korintus. Ini setelah Yesus mengatakan tentang Roh Kudus. Berarti masih berlaku. Jadi maksudnya ketika Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu, itu bisa langsung kepada kita, atau bisa juga melalui nabi. Bahkan bukan cuma nabi ya. Nanti kita bisa lihat. Kata dari kepada pengajar, kepada gembala, kepada rasul. Nah, ini kita bisa buka misalnya dari Efesus pasal 4 ya. Di sini juga menjelaskan sampai kapan nabi ini atau kuasa nubuat ini masih ada. Kita buka sama-sama Efesus pasalnya yang keempat. Ayatnya kita mulai dari ayat yang ke 11 ya. Dan ialah Tuhan ya di sini ya. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya. Jadi di sini dikatakan apa? Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Nah, berarti kan masih ada nabi-nabi ya, dan bukan cuma nabi-nabi, termasuk rasul, pengajar, gembala, ya, bahkan tujuannya apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi nabi, pengajar itu diberikan untuk memperlengkapi orang kudus. Masih ada nabi diperlengkapi, bahkan tujuannya adalah diberikan nabi untuk memperlengkapi orang kudus. Sampai kapan? Kita baca ayat berikutnya, ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, dan seterusnya bisa dibaca ya. Tapi jadi ada waktunya, dibilang sampai suatu kesatuan iman, pengetahuan yang benar. Nah, jadi untuk sebagian orang yang tidak percaya ada nabi lagi, dibilang, oh mungkin pada saat zamannya Paulus ini masih belum. Tapi ya sekarang ya sudah lah, berarti sudah selesai, berarti nabi-nabi sudah ada lagi. Nah, untungnya kita sudah belajar dalam kitab Wahyu tentang akhir zaman. Ya. Jadi kalau kita baca dalam kitab Wahyu,
dalam sesi yang sebelumnya kita pernah belajar tentang gereja akhir. Kita buka Wahyu pasal 12 ayat 17. Ini menarik. Kalau kita baca Wahyu 12 ayat 17, dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, pada gereja ya. Lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi kita pernah belajar di sesi sebelumnya bahwa gereja akhir itu memiliki apa? Kesaksian Yesus dan menuruti hukum-hukum Allah. Menuruti hukum Allah kita tahu, tapi memiliki kesaksian Yesus maksudnya apa? Nah, ini kita lihat di dalam Wahyu pasal 19 ayat 10. Di sini dikatakan, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Nah, jadi di gereja akhir memiliki kesaksian Yesus, yang di sini dijelaskan bahwa kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi roh nubuat atau nubuatan atau nabi itu kita menyebut orang yang memiliki roh nubuatan gitu ya. Itu tetap ada bahkan hingga akhir zaman menurut Wahyu. Berarti sampai akhir zaman tetap ada nabi. Nah, cuma kita tahu, kita udah bahas tentang akhir zaman berkali-kali dibilang misalnya Yesus di Matius pasal 24 bahwa di akhir zaman akan banyak nabi-nabi palsu. Kalau dibilang ada nabi palsu, berarti ada nabi yang asli juga. Kalau semuanya nabi palsu, bilang aja jangan percaya nabi sama sekali gitu kan. Karena tidak ada lagi nabi. Bisa aja ngomong seperti itu kan, tapi tidak, dikatakan akan ada nabi-nabi palsu. Berarti ada yang asli juga dan ada yang palsu. Karena kalau nggak ada yang asli, percuma ada yang palsu. Masih ada yang asli dulu. Bahwa yang palsu itu jadi bisa membohongi orang gitu kan. Berarti tetap ada nabi asli di akhir zaman. Tapi banyak juga nabi-nabi palsu. Itulah penting bagi kita, khususnya kita hidup di akhir zaman, untuk membedakan mana nabi yang asli, mana nabi yang palsu. Nah, bagaimana membedakan antara nabi yang asli dan nabi yang palsu? Tentu pasti sudah banyak yang tahu juga ya, secara standar kan, dilihat dari buahnya dan sebagainya. Tapi minimal kita sentuh beberapa poin yang saya rasa tetap sangat penting untuk disebutkan kembali, yaitu adalah yang pertama, tentu nabi itu bernubuat ya. Nabi yang asli tentu nubuatannya itu betul. Nubuatannya itu akurat. Ini kita bisa buka dalam Yeremia pasal ke-28. Kita sama-sama buka ya. Ini ayat yang mengatakan demikian. Jadi Yeremia pasal 28 ayatnya 9 ya. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Jadi benar-benar kita tahu nabi itu diutus oleh Tuhan apabila apa? Apabila nubuat nabi itu digenapi. Jadi kalau ada banyak nih yang mulai bernubuat di akhir zaman, tentu sudah sangat banyak sebenarnya. Bernubuat salah. Kita tahu bahwa itu bukan nabi. Itu nabi palsu. Seperti itu ya. Jadi itu masih sangat mudah ya. Yang kedua apa? Kita bisa buka Ulangan. Yaitu Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai 4. Dari sini kita bisa tahu kalau nabi palsu itu akan mengarahkan kepada Tuhan yang kita tidak kenal. Ulangan 13 ayat 1 sampai 4. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Nah, ini menarik ya, karena tadi dibilang apa nih? Mujizat atau tandanya itu terjadi ya. Jadi kan kita bilang kalau nggak terjadi pasti palsu. Tapi ternyata terjadi pun belum tentu benar. Karena kalaupun terjadi, tapi dikatakan, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, dan seterusnya. Jadi yang pertama nubuatannya akurat. Lalu yang kedua, kalaupun nubuatannya akurat, lihat dulu. Dia arahkan kita ke Tuhan yang lain, dia arahkan kita kepada pelanggaran hukum Tuhan, itu nabi palsu juga ternyata ya. Jadi tanda-tanda ini harus kita teliti dengan baik ya, bukan cuma masalah akurat doang. Karena zaman sekarang banyak orang yang bisa bernubuat dan benar, karena bisa dengan ilmu pengetahuan juga misalnya kan, bisa ramalan cuaca.
atau kita perhitungan finansial dan sebagainya, memang kita bisa mengetahui bahwa orang pintar bisa mengetahui sampai ke depan, tapi belum tentu itu dari Tuhan. Jadi kalau diarahkan kepada Tuhan yang lain, atau bahkan kalau zaman modern kita udah tahu sama-sama dikatakan, oh Tuhan itu udah nggak ada, ya, orang ateis misalnya. Nah, kita juga tahu bahwa itu mereka jangan kita ikuti. Lalu tanda yang berikutnya apa? Adalah relasinya dengan Yesus. Kita buka 1 Yohanes pasal 4 ayat 2. Bahwa nabi yang benar itu adalah yang mengaku Yesus. 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 ya. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah datang di dalam dunia. Dan seterusnya ya. Jadi apabila seorang itu mengaku tahu masa depan, tapi ya tidak mau mengaku Yesus, itu juga kita bisa langsung katakan sudah jelas itu adalah antikristus yang dinubuatkan. Nah, lalu relasinya dengan hukum. Seorang nabi itu tetap akan mengarahkan kita kepada penurutan hukum. Bukan bilang, oh hukum itu sudah tidak berlaku. Jadi kita buka, itu ada di Yesaya. Kita buka kitab Yesaya kita. Pasalnya ke-8 ayatnya ke-20. Yesaya 8. Kita buka sama-sama Yesaya pasal ke-8 ayatnya yang ke-20. Ya, di sini dikatakan apa? Carilah pengajaran dan kesaksian. Atau kalau bahasa aslinya ditulisnya Torah ya, Taurat. Atau bahasa Inggrisnya bisa dicek law, hukum. Jadi carilah pengajaran atau hukum dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Jadi di sini katakan pengajaran dan kesaksian. Tentu kalau kesaksian sekarang ini kalau di Wahyu tadi diartikan ya, maksudnya adalah pengajaran ya tentu adalah menurut hukum dan juga memiliki kesaksian Yesus. Tapi kalau di Perjanjian Lama tentu konteksnya pada saat itu adalah hukum Taurat dan kesaksian nabi-nabi. Tapi dari ayat inilah kita tahu di Wahyu bahwa oh ternyata masih berlaku konsep yang sama. Seperti itu ya. Jadi roh nubuat atau nabi-nabi ya, dan penurutan terhadap hukum. Jadi nabi dan penurutan terhadap hukum atau nubuatan nabi dengan penurutan hukum harus selaras. Tidak bisa mengatakan oh ini ada nabi bernubuat, oh ya saya masih sesuai dengan mengikut Tuhan, mengaku Yesus, tapi bilangnya, oh hukum ini sudah tidak berlaku lagi. Ya, padahal Yesus tidak bilang begitu misalnya, tapi dia langsung bilang mengaku-ngaku, oh ini hukum ini sudah tidak berlaku, sudah tidak usah misalnya menguduskan hari Sabat. Nah itu kita bisa tahu, ini kayaknya nabi palsu, seperti itu ya. Apalagi yang menarik kita bisa lihat juga dalam Korintus. Kita buka 1 Korintus 12 ayat 28. Di manakah kita bisa menemukan nabi itu? 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-28. Di sini dikatakan apa? Saya bacakan. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Di mana? Dalam jemaat atau gereja ya. Bisa dicek bahasa aslinya atau bahasa Inggris. Dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, melayani, memimpin, dan seterusnya ya. Tapi di sini dikatakan apa? Sebagai nabi. Di mana tadi? Di dalam jemaat. Jemaat itu maksudnya gereja. Jadi kita dapat menemukan nabi itu di dalam gereja. Apakah saudara di gereja saudara ada nabi? Ya mungkin tidak selalu ada setiap saat ya, karena memang tidak selalu ada nabi setiap saat juga. Tapi pernahkah dalam gereja saudara ada nabi misalnya? Adakah yang memiliki roh nubuat? Dan apabila ada ya dicek tadi ya, mesti dicek. Benar nggak nih kriterianya dia nabi? Karena harusnya menurut Alkitab harusnya ada di dalam jemaat itu nabi. Karena nabi tadi sudah kita pelajari tujuannya adalah untuk apa? Untuk menyatukan iman supaya orang lebih dewasa, mempersiapkan, melengkapi orang-orang kudus. Di Efesus 4 yang bisa dibaca lagi. Nah, jadi carilah apakah ada nabi di dalam jemaat. Karena menurut 1 Korintus ada. Jadi ini penting sekali. Nah, lalu
yang berikutnya kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 20 untuk mengerti bagaimana kita menanggapi nubuatan ya. 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 20. Di sini katakan apa? Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Menarik ya? Janganlah padamkan roh. Apabila kita mengatakan sudah tidak ada lagi nubuatan, sudah tidak ada lagi nabi, berarti kita sebenarnya memadamkan roh. Karena salah tugas roh adalah memberikan nubuat. Jangan. Dan apabila ada yang bernubuat, jangan serta-merta kita langsung katakan sudah pasti nabi palsu. Belum tentu. Makanya di sini bilang apa? Jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Tapi, ini yang penting juga ya, ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dalam nubuat-nubuatan itu, peganglah yang baik. Yang kita masih tidak yakini, ya bolehlah kita masih tahan diri dulu. Tapi pasti ada yang baik. Apabila nabi itu mengikuti kriteria yang tadi ya, nubuatannya akurat, dia tetap memandang Yesus, tidak mengajak orang untuk berpaling dari Allah, ada dalam jemaat pula. Nah itu yang benar. Nah itu kita yang penting adalah uji dan peganglah yang baik. Seperti itu ya. Nah untuk terakhir mungkin saya berikan studi kasus sedikit. Mudah-mudahan masih ada waktunya. Kita buka Kisah Rasul pasal 21 ya. Bahwa kita tahu bahwa dari roh maka ada nubuatan. Nah ini supaya mengajarkan kita untuk mengetes, menguji, dan tidak memandang enteng orang-orang yang bernubuat ya. Meskipun mungkin kesannya salah atau tidak dituruti oleh orang yang kita pandang. Nah, di Kisah Rasul pasal 21 kita buka. Di sini adalah ketika Paulus kembali ke Yerusalem dan nanti akhirnya ditangkap ceritanya ya. Jadi dari perjalanan pulang Paulus ya. Kisah Rasul pasal 21. Kita buka misalnya ayat 4. Di sana dikatakan bahwa apa? Orang-orang itu murid-murid Paulus di kota itu, berarti udah jadi Kristen ya. Ya kita baca aja. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Jadi oleh bisikan roh. Jadi murid-murid pun bisa mendapat bisikan roh. Jadi Roh Kudus bilang jangan pergi ke Yerusalem, tapi Paulus tetap pergi. Nah, menarik ya. Apakah Paulus tidak memiliki Roh Kudus? Tentu juga punya. Jadi kita jangan cepat menghakimi. Oh, karena Paulus berbeda dengan mereka, berarti salah satu rohnya itu pasti roh palsu. Tidak ya. Karena Roh Kudus itu memberikan kebenaran itu sesuai kemampuan masing-masing. Roh nubuatannya benar bahwa akan ditangkap di Yerusalem, tapi Paulus tetap harus pergi ke Yerusalem, itu juga benar. Nah itu makanya kita perlu kebijaksanaan. Bahkan kalau kita baca lanjut lagi ya di ayat 9 ya, Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Jadi karunia nubuat itu terus ada. Ayat 10, setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ya datang kepada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Jadi ada Nabi Agabus memperingati, nih kalau kamu kesana kamu bakal ditangkap, diikat seperti ini. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku. Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Nah itu inti yang paling penting ya. Jadi kadang Roh Kudus, orang-orang yang kudus gitu ya, yang kita mungkin percaya pasti ada Roh Kudusnya juga, kadang bisa kelihatan memiliki pendapat yang berbeda. Dan jangan kita langsung cepat menghakimi. Oh, pasti salah satu saja yang benar. Ini pasti benar, itu pasti sesat. Belum tentu. Karena dalam Kisah 21, dua-duanya bisa memiliki Roh Kudus, dan dua-duanya juga ternyata benar. Ke Yerusalem bakal ditangkap, dan yang satu lagi bilang tetap harus ke Yerusalem. Nah itulah makanya dikatakan kita harus menguji nubuatan dan pegang yang baik. Masing-masing itu ada kebaikan yang harus kita pegang. Nah itulah, jangan padamkan roh. Seperti itu ya. Jadi apa yang kita pelajari dalam sore hari ini adalah bahwa nabi itu tetap akan ada hingga akhir zaman. Sudah dikatakan ya. Dan gereja yang benar itu akan memiliki roh nubuat. Jadi memiliki nubuatan. Jadi jangan padamkan roh. Dengarkan, cek di gereja saudara apakah ada nabi. Apakah ada roh nubuatan yang memperkuat ya. Jadi bukan asal-asal nubuatan, tadi udah dicek ciri-cirinya mana nubuat nabi yang benar, mana yang tidak. Nah, itu.
hargai dan peganglah yang baik. Seperti itu ya. Baiklah, itu saja yang bisa saya bawakan pada sore hari ini. Kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami dalam pelajaran pada sore hari ini. Berkatilah kami supaya memiliki mata hati yang bisa melihat roh kebenaran di dalam masing-masing orang dan bisa menghargai segala kebenaran yang ada dan memegang yang baik saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dan perkuat kami hingga akhir zaman. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus saya berdoa, amin. Baiklah, sampai jumpa dalam sesi-sesi yang berikutnya. Tuhan memberkati, amin.